Dasar-dasar perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses penelitian dan penetapan tujuan strategis, metode anggaran, dan standar keberhasilan suatu kegiatan. Tujuan perencanaan. Pertama, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan. Maksudnya adalah karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Maksudnya adalah seorang manajer harus membuat rencana dengan memandang jauh ke depan, kemudian harus mampu meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Maksudnya adalah dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Maksudnya adalah proses pengontrolan dan pengevaluasian. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. Pertama, kurang pengetahuan dalam organisasi. Kurang pengetahuan tentang lingkungan. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Biaya. Takut gagal. Kurang percaya diri. Yang terakhir adalah ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Tipe rencana utama. Ada dua tipe rencana utama, antara lain yang pertama, rencana strategik. Kedua, rencana operasional. Rencana strategik adalah rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Rencana operasional adalah rencana yang menguraikan secara lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Rencana operasional dibagi menjadi dua tipe. Pertama, rencana sekali pakai. Kedua, rencana tetap. Tahap dasar perencanaan. Tahap dasar perencanaan ada 4 tahap. Yang pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Maksudnya adalah perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Maksudnya adalah pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan tersebut. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Maksudnya adalah segala kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Tahap keempat adalah mengembangkan rencana atas serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya adalah tahap terakhir ini dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Ada 6 kriteria dalam penilaian efektivitas rencana. Pertama, kegunaan. Suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. Kedua, ketepatan dan objektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Ketiga, ruang lingkup. Perencanaan memerlukan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Keempat, efektivitas biaya, menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Kelima, akuntabilitas.
tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasinya rencana. Keenam, ketepatan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.